推死龙皇之位，勾结外敌背叛同族，你们3人怒，我连。Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens, di mana episode kali ini Xiaoyan harus melawan 3 Raja Naga sekaligus untuk bantuin Xian yang dikeroyok habis-habisan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, langsung masuk saja ke dalam ceritanya. Setelah kemarin Xiaoyan menerobos paksa formasi pengurung 3 Raja Naga, Xiaoyan pun diminta teman-temannya untuk fokus maju terus ke tempat Xian berada. Sedangkan urusan di sana sih akan ditangani Xiao Yixian dan kawan-kawan. Namun karena Xuanmo tak akan tinggal diam melihat Xiaoyan masuk gitu aja, dia pun berusaha menghentikan Xiaoyan agar tak mengganggu pertarungan 3 Raja Naga di dalam. Tapi Xiaoyan tetap lanjut terobos aja terus, tak peduli siapapun yang menghalanginya. Xuanmo yang dibuat waspada karena Xiaoyan dengan kekuatan bintang satunya itu tapi bisa bersaing melawannya. Bahkan Xiaoyan tak ragu-ragu menunjukkan teknik skala besarnya untuk menyerang Xuanmo. Walaupun serangan tersebut sih bisa ditangkis oleh Xuanmo. Di momen itu, Yao Ming yang melihat Xiaoyan benar-benar tak sabaran banget karena Xian ini seolah-olah orang yang sangat penting baginya Xiaoyan. Dan pada akhirnya Yao Ming pun akan menghadang Xuanmo di sana agar Xiaoyan leluasa ke tempat Xian berada. Di sisi lain, pasukannya Xian alias prajurit Pulau Naga Timur yang diserang habis-habisan dari berbagai macam prajurit dari 3 Pulau Naga musuh. Saat itu, para prajurit Naga musuh tuh nyuruh prajurit Pulau Naga Timurnya Xian untuk nyerah aja. Karena 3 Raja Naga akan mengalahkan Xian dan merebut kekuasaan Pulau Naga Timur. Walaupun Xian adalah calon kaisar naga berikutnya, tapi kalau dikeroyok 3 Raja Naga sepuh sih, ia tetap aja bakal kalah. Namun para prajurit Pulau Naga Timurnya Xian tetap berjuang nih guys, karena mereka tahu kalau Xian tak akan meninggalkan mereka. Xian yang saat itu muak banget melihat 3 Raja Naga nyerang dirinya dengan cara keroyokan, padahal mereka bertiga ini adalah pamannya Xian sendiri. Di momen ini mulai dijelasin nih guys, kalau 3 Raja Naga saat itu berada di ranah Dosheng bintang 3 semuanya, sedangkan Xian di ranah Dosheng bintang 4. Saat itu ketiga Raja Naga tersebut nyuruh Xian untuk menyerahkan tahta Pulau Naga Timur, sekaligus garis darah Naga Phoenix miliknya. Di mana hal itu membuat Xian makin jadi muak karena mereka bertiga udah mengkhianati kepercayaan ayahnya Xian sebagai Kaisar Naga sebelumnya. Tiga Raja Naga yang berusaha mendesak Xian agar dia mau nurutin perintah mereka semuanya nih. Karena Xian dianggap masih bocah bau kencur yang tak tahu urusan militer suatu klan. Di momen ini Xian berbicara dengan lantang banget nih guys. Kalau perbuatan ketiga pamannya itu udah mencoreng harga diri bangsawan klan binatang buas karena udah menghabisi sesama ras sendiri. Namun 3 aki-aki itu masih ngotot aja kalau akibat Xian lama menghilang dan tak kunjung mengisi kursi Kaisar Naga, maka dari itu perebutan kekuasaan klan naga primordial tuh tak bisa terhindarkan lagi. Melihat Xian terkena serangan cukup kuat dari mereka bertiga, Raja Naga Utara pun berkata kepada Xian nih guys, kenapa dia tak mengalah aja dan memberikan kekuasaannya itu daripada mengorbankan prajurit Pulau Naga Timur. Di momen ini Xian pun kembali bangkit sambil berkata kalau dirinya sebagai Kaisar Naga tuh harus bisa melindungi tahta dan rakyatnya.
Kemudian ketika Xian menggunakan garis darah Phoenix-nya di sana dan kekuatannya naik drastis, 3 Raja Naga itu pun langsung ketar-ketir nih melihat kekuatan Xian naik terus-menerus. Xian yang bisa bertahan sekaligus menyerang dengan menggunakan garis darah naga Phoenix miliknya itu, di momen ini sih dia berencana untuk memulihkan diri sambil fokus meningkatkan kekuatannya itu ketika melindungi dirinya di sana. Namun 3 Raja Naga sendiri sih dibuat makin cemas karena kalau Xian jadi makin kuat, maka mereka bertiga ini takkan bisa melawan Xian lagi, walaupun mereka bertiga main keroyokan sekalipun. Di sini Raja Naga Utara memikirkan satu ide gila nih untuk memaksa agar Xian keluar dari perlindungan garis darah naga Phoenix-nya itu. 3 Raja Naga yang mulai menggabungkan kekuatan untuk melancarkan serangan kuat dengan tujuan untuk membuat Xian kewalahan. Di sini Xian diperingatkan Raja Naga Utara nih guys. Kalau dia masih memperjuangkan tahta kebanggaannya itu, maka dirinya akan dibuat merasa gagal seumur hidup. Lebih tepatnya, 3 Raja Naga itu menggabungkan kekuatan tuh untuk membuat satu persatu prajurit Pulau Naga entah dari pihak Xian atau pihak mereka sendiri akan mati. Karena Xian pasti akan melindungi mereka semua dan mengorbankan pertahanan terkuatnya. Xian yang dibuat kaget banget dengan tindakan ketiga pamannya itu, kenapa mereka menyerang anak buah sendiri, padahal prajurit mereka tuh udah setia banget kepada pamannya itu. Mendengar hal itu, 3 Raja Naga pun berkata kalau pengorbanan mereka akan ditulis dalam monumen pahlawan yang udah berkorban demi kemenangan setelah berhasil menguasai Pulau Naga Timur nanti. Di momen ini, Xian yang gak tega melihat sesama ras naga primordialnya itu dihabisi 3 Raja Naga, dia pun melindungi semua orang yang ada di bawahnya. Walaupun pelindungnya itu jauh lebih lemah karena area pelindungnya luas banget. Seluruh prajurit dari berbagai macam pulau naga yang melihat Xian tuh bener-bener tulus banget melindungi mereka dari kekejaman Raja Naga mereka sendiri. Di sini semua orang akhirnya sadar nih guys, kalau 3 Raja Naga selama ini tuh hanya memanfaatkan mereka sebagai alat untuk mencapai kemenangan doang. Padahal mereka sendiri udah sepenuh hati membela 3 Raja Naga tersebut. Namun Xian sendiri sih merasa malu karena sebagai bangsawan klan naga primordial harusnya bisa jadi panutan yang baik bagi rakyatnya. Namun perilaku ketiga pamannya itu sangatlah bejat banget karena mengorbankan rakyat demi bisa berkuasa. Xian yang pada akhirnya tumbang juga karena dirinya tuh udah kelelahan banget melindungi semua prajurit naga, baik dari pihaknya maupun dari pihak musuh. Namun untung aja ada Xiaoyan datang tepat waktu sambil melempar teratai api dengan serangan yang menargetkan teknik gabungan 3 Raja Naga itu. Di momen ini Xian dibuat kaget nih kalau Xiaoyan beneran datang ke tempat itu untuk membantunya. Bahkan Xian juga mau mewek karena dia selama ini tuh berjuang sendiri. Kata Xiaoyan, dia bangga banget dengan Xian karena bocil yang dulu sukanya minta pil tuh udah tumbuh jadi pemimpin yang baik. Xian yang saat itu meminta Xiaoyan untuk jangan gegabah dulu melawan 3 Raja Naga di sana, walaupun dirinya sih udah di ranah Dosheng bintang 1. Di momen ini Xian punya ide nih guys, kalau dirinya tuh punya teknik yang bisa mengalahkan musuh dalam sekali serang, tapi butuh waktu lama untuk persiapan. Kemudian Xiaoyan yang siap akan melindungi Xian, dia pun memperingatkan 3 Raja Naga di sana kalau komplotan klan Phoenix Iblis yang mereka ajak tuh udah nggak bakal datang. Mendengar hal itu Xian auto marah banget karena 3 pamannya tersebut telah bersekongkol dengan musuh bebuyutan klan naga primordial. 3 Raja Naga yang awalnya tak percaya dengan ucapan Xiaoyan kalau klan Phoenix Iblis tuh balik pulang karena udah diusir dan diancam oleh Xiaoyan.
Di momen ini Raja Naga Utara pun mulai mempertimbangkan kembali nih guys. Kalau tak ada bantuan datang sedangkan Xian dapat bala bantuan, maka situasi mereka bertiga ini bakal jadi tidak menguntungkan banget. Tanpa buang-buang waktu, 3 Raja Naga itu pun berniat akan menangkap Xian tanpa ada ampun lagi. Tapi kini Xiaoyan langsung melindungi Xian karena sekarang Xian butuh perlindungan untuk mengisi kekuatannya, sekitar setengah jam kurang lebihnya. 你敢窥死龙皇之位，分裂族人先秦内乱，狗日！ Melihat 3 Raja Naga benar-benar fokus menahan serangan jiwanya Xiaoyan karena mereka ini takut kalau jiwa primordial masing-masing akan terluka parah kalau terkena. Di momen ini Xiaoyan pun menggunakan tubuh klan petir untuk melancarkan serangan dadakan dari belakang 3 Raja Naga. Namun mereka nggak nyangka aja kalau Xiaoyan menggunakan tubuh klan petirnya itu untuk melempar teratai api penghancur yang tentunya dari jarak yang dekat banget. Dimana tentu saja kalau jaraknya sedekat ini mereka bakal kesulitan untuk menghindar lagi. Xiaoyan yang saat itu ngos-ngosan banget karena dari awal perjalanan sampai sekarang tuh dirinya belum istirahat sama sekali. Di sini Xiaoyan nggak bisa bersantai-santai nih, walaupun berhasil melancarkan teknik teratai api penghancur di dekat musuh. Mengingat 3 musuh di hadapan Xiaoyan adalah Dosheng bintang 3, ditambah lagi mereka adalah Raja Naga, karena konon katanya punya kulit yang amat sangat keras. Dan ketika 3 Raja Naga itu mulai menunjukkan kekuatan penuh dan berubah ke bentuk naga sepenuhnya, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Waduh, ngeri banget nggak tuh kalau 3 musuh berubah jadi naga sepenuhnya untuk ngeroyok Xiaoyan. Kira-kira Xiaoyan bisa menahan 3 Raja Naga itu untuk Xian nggak nih guys? Ya, kita tunggu saja ya, episode selanjutnya rilis minggu depan. Baiklah, akhir kata terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.